Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mempersiapkan lahan untuk penanaman cabai karena saya pernah uji coba di dalam pot untuk menanam cabai tanpa bahan kimia. Sekarang saya mencoba untuk menanam di tanah seperti ini ya kawan, tanah hamparan seperti ini. Jadi saya tidak mempergunakan bahan kimia, saya hanya mempergunakan pupuk tanah hitam bekas pembakaran. Ini bekas pembakarannya, abunya. Nanti saya mencari tanah hitam lagi ya kawan. Ini abu bekas pembakaran. Ini abunya kawan. Bekas pembakaran sampah-sampah di sini kemarin. Jadi saya pergunakan untuk menanam cabai ini tanpa bahan kimia. Nih abu-abunya semuanya sudah dikumpulkan, dapatnya 5-6 karung, ada 7 karung lah yang dapat. Habis itu di pinggir-pinggirnya ditanami pohon ubi. Nih di setiap paritnya nanti di pinggir-pinggir ini kita tanami kacang, pohon pisang untuk pendinginnya ya. Nanti apabila terlalu panas pohon cabai ini susah juga naiknya. Ini masih ada juga lagi tanah hitamnya di sini. Nanti kita kumpulkan. Nih. Paritnya sudah hampir selesai. Kita sampai ke ujung sana. Nanti kita bikin paritnya. Parit pohon cabai ini. Bibit di sini sudah saya tanam, sudah saya taburi di sini. Saya tidak mempergunakan ini ember. Jadi kawan, apabila kita mau buka usaha ini nanam cabai, kita harus ngolah tanah. Intinya di tanah kawan. Kalau kita bisa ngolah tanah, insya Allah bibit akan tumbuh sempurna. Jadi nanti saya tunjukin caranya untuk ngolah tanahnya tanpa bahan kimia. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau ada yang terkena sama ucapan saya, nanti saya mohon maaf. Saya tidak menyinggung, tidak ada niat untuk menyinggung saudara-saudara saya. Jadi saya mau menunjukkan kepada teman-teman, saudara-saudara, saya pikir kalau untuk menanam cabai ini kita jadikan bisnis, lebih menguntungkan yang mana?
yang pakai pupuk kimia, apakah yang pakai alami saja seperti yang saya bikin sekarang. Apabila kawan-kawan yang memakai kimia, yang pertama kita bikin parit ini dulu. Setelah itu kita taburkan untuk pelunak tanah atau serbuknya. Jadi yang kedua kita naburin pupuk. Yang ketiga, apabila pohon sudah keriting, kita tambah lagi obatnya. Apabila buahnya kurang bagus, tambah lagi obatnya. Untuk pertumbuhan pohon, tunas dan buah, tambah lagi obatnya. Nanti kita untuk bisnis ini bisa kalah, kawan. Saya tidak menyebutkan satu-satu nama produknya, nanti banyak yang tersinggung sama saya. Jadi saya mau kita praktek di alami aja dulu. Yang alami tapi bisa untuk bisnis. Saya harap kawan-kawan bisa mengerti saya. Janganlah terlampau banyak bahan kimia karena harganya semakin lama semakin naik. Apalagi di zaman sekarang ini ya kawan. Ini kalau biasanya setelah seperti ini kita harus campur kapur dulu agar katanya pH tanah biar naik, agar tanahnya bisa lembut. Ya banyak yang lainnya lah kawan, bermacam-macam lah. Nanti di dalam pengolahan tanah ini nanti biasanya orang-orang yang telah berpengalaman, yang telah punya ilmu, mereka memberi racun untuk rumput seperti ini. Nanti dikasih racun, diracuni. Ini nanti dikasih lagi pupuk. Ada pupuk tai kerbau, tai kambing. Sebetulnya pupuk tai kerbau, tai kambing bagus kalau kita bisa ngolahnya lagi. Tanah pembakaran itu lebih bagus. Nanti ada yang lainnya saya tunjukkan lagi kawan. Daripada kita campur-campur kimia lagi. Apabila saya bandingkan, ini yang pakai kimia, ini yang tidak pakai kimia. Karena saya sudah uji coba, sudah praktek. Kalau lihat pertumbuhannya lebih bagus yang tanpa kimia. Bisa ngolah tanah. Tanpa kimia lebih bagus kalau kita bisa ngolah tanah. Nanti teman-teman tengok, kunjungi aja terus video saya. Kita lihat, kita coba nanti Anda praktekkan di rumah. Tidak usah banyak-banyak, 10 batang aja dulu. Masukkan dalam pot.
Apa yang saya ngomongi nanti coba Anda praktekkan di rumah. Insya Allah prakteknya hasilnya lebih bagus, insya Allah. Sama seperti cabai-cabai saya yang saya tanam sebelum-sebelumnya yang di dalam pot. Sekarang saya uji coba di tanah. Akan saya uji coba di tanah sini. Apabila bagus, nanti kawan-kawan praktek lagi. Coba juga praktek lagi. Tanam lagi seperti saya sekarang. Insya Allah apabila sudah berhasil, bikin yang lebih besar daripada ini lagi. Besoknya sudah berhasil lagi, tambah lagi besarnya. Jadi tidak perlu menggunakan kimia. Terlampau banyak modal kita kawan. Kita untuk bisnis, tapi modalnya besar. Nanti kecewa, bisa hancur kawan. Nanti tumbuh utang yang tumbuh nanti jadinya karena beli bibit lah, beli pupuk lah, beli racunnya lah, upah ongkos untuk bikin parit, belum pupuk-pupuk yang lainnya, belum pupuk-pupuk belum racun-racun hamanya lagi. Nanti bisa kalah nanti. Jadi kawan-kawan jatuh jadinya. Lebih bagus kita coba pertanian yang tidak pakai kimia. Oke, sekian dulu dari Anthony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.